Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa awal belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepisaran kepandaian dalam ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bagaimana kebaikan atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dalam proses ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dunia maupun di akhirat, mengampuni segala dosa-dosa kita baik sengaja maupun tidak sengaja. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Berdoa awal belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama Bapak absen dulu ya. Bapak absen yang Ahmad Angga Wijatmana, Ahmad Bayu Pratama. Kemarin minggu kemarin apa bahas kita? Bab masalah bab 2 ingat masih? Apa anunya? Babnya? Soal iman. Apa kemarin soal tentang soal iman? Masih ingat? Soal iman apa soal iman? Kalau iman yang ada berjumlah 77 ya. Kalau bisa dia. Kalau apa lagi? Marifatun bilkal hati. Harta dengan terus apa lagi nak? Amanun bil arqam. Ya, terus apa lagi nak? Nah, sekarang di sini kita kita membahas tentang hidup dengan hidup berpoya-poya. Apa itu dengan hidup berpoya-poya? Ada yang tahu mungkin hidup berpoya-poya? Kalau yang lainnya mungkin ada yang tahu? Menggunakan uang tidak sesuai kebutuhannya. Ya, mungkin tidak sesuai dengan. Ada lagi yang lain? Ya, apa lagi nak? Membeli benda-benda haram. Ya, membeli benda-benda Haram. Ya, haram yang tidak semestinya digunakan. Dalam tujuan pembelajaran kita, yang pertama tujuan pembelajaran menganalisis manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah dan takabur dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa tweet atau mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup, sikap berfoya-foya, sum'ah dan takabur. Terus itu terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa gambar yang perlu diperhatikan. Ada beberapa gambar. Gambar yang pertama itu contohnya ini yang nggak pernah kita yang mengamalkan uang, termasuk orang yang hidup berfoya-foya. Nih ada gambarnya, ketika orang yang mengamalkan uang tidak memikirkan lagi ke masa depannya. Pengertian, satu. Pengertian hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya adalah cenderung terhadap keduniawian. Karena orang yang hidup berfoya-foya itu hidupnya terus mengejar dunia tanpa memikirkannya dengan akhirat. Itulah. Jadi memberikan harta dan uang terus diambilnya tanpa memikirkan hidupnya di akhirat nanti. Nah, orang yang zuhud itu orang yang
selalu memikirkan tentang akhirat, tentang memikirkan dengan amal ibadah, seperti sholat, seperti mengerjakan qiyamul malam, mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya untuk memikirkan akhirat. Untuk orang yang zuhud namanya, dia memikirkan akhirat, tidak mementingkan dengan dunia dan harta. Nah, coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru. Surah Al-Furqan ayat 67. Asik. Jelas lah. Islam, Islam melarang kita berperilaku berlebihan atau melampaui batas atau disebut israf namanya. Jadi israf dan boros atau disebut tabdzir. Nah, jadi dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Nah, sebaliknya Islam menganjurkan umatnya untuk hidup berbahagia, seimbang dan profesional. Seimbang, bersahaja, hidup bersederhana. Artinya kita tidak perlu untuk jangan hidup terlalu berfoya-foya, harus seimbang. Dan disinilah dampaknya. Pertama, dampaknya terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawinya saja. Terlalu sibuk untuk memikirkan harta dan uang. Yang kedua yaitu menimbulkan sifat iri. Terus itu menimbulkan sifat dan dengki dan pamer kepada orang lain. Contoh, misalkan emas 20 kilo di tangan, ya kan? Di tangan membuat orang iri dan dengki, ingin memilikinya. Ya kan? Membuat orang lain, dampaknya kepada orang lain membuat iri dan dengki melihat kepameran kita, kemewahan kita. Yang ketiga, dampak memicu frustasi apabila hartanya itu habis digunakan. Nah, ya kan? Atau disebut bila harta itu habis atau akuitannya gulung tikar apa, Bang? Itu kan frustasi karena memikirkan harta, karena sudah gelinding harta, mahir atau kebiasaan meminta-minta kepada orang tua. Pas orang tuanya bangkrut, nggak bisa lagi kan meminta kepada siapa. Jadi membuat orang terus frustasi. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kikir apa kikir? Ya, pelit, enken, iyalah. Apalagi scale. Kalau bahasa fungsi apa? Seke. Nah, ya kan menimbulkan sifat kikir, kayak pemalar, ya kan, karena hendak uang dan hartanya tidak diberikan kepada orang lain. Yang pertama adalah nih, coba terangkan sedikit. Cara menghindari hidup berfoya-foya. Nah, hidup berfoya-foya bagaimana Pak menghindarinya? Yang pertama adalah membiasakan kita bersedekah kepada orang lain. Ini bagus banget nih, karena kita membiasakan kita itu Bapak menghindarkan kita hidup berfoya-foya, karena harta dan uang kita itu ada haknya. Yang kedua yaitu bergaya hidup sederhana. Ialah selalu bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Ialah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, bertindak selektif dan berencana. Yang keenam yaitu bersikap rendah hati. Rendah hati lah, karena rendah hati ini merupakan selalu merendahkan hati kita, wibawa kita kepada orang lain. Secara istilah semua ini adalah
memberitahukan atau mendengarkan semua amal ibadahnya. Yalah, ibadahnya. Sedangkan ria ini adalah menampakkan atau memperlihatkan, atau dengan amal ibadahnya dan dengan niat, dengan tujuan untuk memamerkan kepada orang lain. Tuh, ya. Ria di sini bagaimana cara menghindari sifat ria dan sum'ah? Yalah, pertama yaitu meluruskan dengan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Yalah, nikmat kesehatan, kesempurnaan kita dan sebagainya. Yang kelima yaitu memperbanyak ingat kematian. Dalam memperbanyak mengingat kematian, karena semua makhluk hidup pasti akan kembali. Ya, semua akan meninggal, akan mati. Membiasakan hidup sederhana. Enggak usah deh mengharapkan kepada orang lain hanya ingin dipuji. Enggak usah. Tapi bagaimana kita membiasakan hidup kita untuk hidup sederhana. Bagaimana cara menghindari sifat hasad? Yang pertama, kita meyakini keadilan Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur kita. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, baik itu kepada orang lain. Yalah. Terus itu senang membantu orang lain. Terus itu mempererat tali silaturahmi, yang melepas ke tali silaturahmi. Terus itu mendahulukan kepentingan umum. Yalah, jangan mementingkan diri sendiri dulu. Ini adalah kesimpulan hari ini pembelajaran kita. Yang pertama adalah Islam melarang kita berperilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau disebut israf, atau boros atau disebut tabzir dalam membelanjakan harta, pamer, ria dan semua dan sombong, takabur dan dengki. Terus itu ria di sini ialah melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat supaya ingin mendapat puji-pujian atau penghargaan dari orang lain. Semua yaitu memberitahukan. Semua ini adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah. Amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan kepada orang lain. Yang terakhir ada hasad. Hasad di sini adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Syarat diterimanya amal ibadah ada 3. Yang pertama, amal ibadah dengan ilmu. Amal ibadah dengan ilmu. Yang kedua, yaitu berniat ikhlas karena Allah, segala melakukan ibadah. Yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas melakukan sesuatu, baik itu amal ibadah ataupun melakukan pekerjaan. Jadi harus didasarkan dengan sabar dan ikhlas. Itulah. Terus selanjutnya nih, dari pemaparan yang Bapak berikan materi ini, Bapak tanyakan pada kalian, bagaimana sih pelajaran hari ini, Nak? Menyenangkan. Bapak Wasa? Ya, yang jadi tahu tidak tahu. Ya. Untuk tugas, kerjakan halaman mari berlatih
Di halaman 32, 1 sampai 5 aja. Nah, 1 sampai 5. Nah, kerjakan. Hari ini kita kumpulnya. Setelah sampai selesai. Baiklah, setelah ini berakhir. Baiklah, materi selanjutnya minggu depan yaitu masalah bab 4. Apa itu bab 4? Silakan. Nah, berarti minggu depan kita mempelajari bab selanjutnya. Adalah untuk menutup pembelajaran ini malah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.